Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita pagi ini di mata kuliah kreativitas pertemuan kelima ya akan mempelajari mengenai mind mapping. Nah, untuk perkuliahan pada pertemuan 5 ini kita akan menyaksikan penjelasan saya dalam video ajar ini. Jadi silahkan teman-teman cermati, teman-teman pahami, kemudian nanti di perkuliahan di kelas kita akan diskusi. Oke, langsung kita mulai ya. Definisi dari mind mapping. Mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan mind mapping. Mungkin dulu waktu sekolah, SMP, SMA, itu menggunakan mind mapping untuk dalam diskusi atau dalam apa ya pembelajaran gitu. Dan itu sudah menjadi salah satu metode pembelajaran yang cukup efektif pada saat akan membreakdown suatu ide atau topik gitu ya. Nah, itu harusnya sih teman-teman sudah belajar, sudah pernah mempraktekkan lah gitu ya dalam sorry, dalam saat sekolah kemarin gitu. Definisinya dari mind mapping itu, oke, yang pertama seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu cara efektif ya untuk mencatat dan bertukar pikiran. Jadi diskusi tentang suatu topik. Lalu metode ini memetakan poin-poin penting atau intisari dari suatu materi atau topik supaya lebih mudah dipahami gitu. Jadi lebih lebih cepat kita menangkap apa maksudnya. A mind map is a graphical way to represent ideas and concepts. Jadi bentuknya mind mapping ya kalau teman-teman ingat bentuknya dia banyak gambar ya kan. Jadi kayak baik berupa tulisan juga ada gambar. Itu ciri dari mind mapping atau peta pikiran gitu. Jadi dalam bentuk grafis ya. Nah, itu untuk mempresentasikan ide dan konsep dari topik yang akan diambil gitu. Dan ini adalah peta pikiran ini adalah alat berpikir visual yang dapat membantu menyusun informasi, membantu menganalisis, memahami, mengingat dan menghasilkan ide-ide baru yang lebih baik. Karena kita akan membreakdown topik-topik gitu kan. Satu topik membreakdown jadi kita secara tidak langsung dipaksa untuk apa ya, mempreteli istilahnya ya itu membreakdown gitu ya, apa aja yang ada dalam satu topik itu. Dan metode belajar ini itu memaksimalkan otak kanan dan otak kiri. Jadi otak kanan itu kan apa ya? Otak yang memproses kreativitas, imajinasi yang berhubungan dengan art, itu otak kanan. Sedangkan otak kiri itu lebih berhubungan dengan logika. Ya, logika, kemudian menulis, membaca. Nah, sehingga dalam proses membuat mind map ini secara tidak langsung kita itu memaksimalkan otak kanan dan otak kiri kita gitu. Bekerja secara bersamaan. Nah, mind mapping ini juga cara yang paling kreatif dan efektif dalam membuat catatan. Dari penggunaan mind map ini, harapannya kita tuh menjadi lebih kreatif, percaya diri, dan mampu menguasai suatu topik itu lebih cepat gitu. Shortcutnya itu dengan mind map gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya bukan istilahnya apa ya? Bukan penemu, tapi dia tuh Tony Busan ini ya psikolog dari Inggris adalah yang pertama kali mengembangkan gitu ya, mengembangkan mind map ini di tahun 1970. Disebut juga dengan bapak mind mapping gitu ya, karena dia yang pertama kali mempopulerkan, gitu, mengembangkan. Nah, mind map ini merupakan catatan yang paling
merupakan cara yang paling kreatif dan efektif dalam membuat catatan tadi. Bisa dikatakan juga bahwa mind mapping benar-benar memetakan pikiran pembuatnya. Jadi memetakan pikiran kita pada topik tersebut. Did you know? Ternyata mind mapping ini meningkatkan pembelajaran dan ingatan kita akan suatu informasi sebesar 10% jika itu digunakan dengan benar. Jadi membantu kita lebih mudah untuk mengingat gitu ya. Saya dulu kalau pas apa namanya ujian gitu ya, lebih mudah itu membuat mind map gitu. Misalnya kita pelajaran apa gitu ya, topik apa, terus kita bikin mind map. Nah itu lebih mudah untuk kita mengingat, membantu kita secara tidak langsung membantu kita untuk menghafal gitu ya, menghafal topik-topik itu, satu topik itu gitu, satu pelajaran itu gitu. Nah, studi neurologi membuktikan jika menggunakan teknik visual untuk pemecahan masalah jauh lebih baik dan produktif daripada teks gitu. Jadi kenapa teman-teman masuk desain grafis gitu kan? Teman-teman mungkin lebih cenderung suka dengan visual gitu ya. Rata-rata memang manusia tuh lebih menyenangi melihat gitu ya, maksudnya melihat secara visual gitu. Dan di mind map ini kita lebih dominan untuk visual gitu ya daripada menulis, daripada teks gitu. Jadi itu lebih mudah kita untuk gampang mengingat gitu. Oke. Lalu benefit dari mind map ini apa? Ada manfaat personal. Itu personal untuk diri kita sendiri ya. Jadi lebih produktif. Nah, penggunaan mind map membuat kita itu lebih mudah menentukan dan memvisualisasikan langkah-langkah yang akan diambil dan dibutuhkan dalam sebuah proyek. Mind map ini juga mempermudah untuk menentukan skala prioritas. Jadi, saat kita membuat mind map, itu tuh kita bisa memetakan mana skala prioritas yang akan kita kerjakan dulu. Sehingga lebih bisa mengatur waktu dalam mengerjakan tugas dan kita akan jauh lebih produktif. Yang kedua, ini meningkatkan kreativitas. Meningkatkan kreativitas itu um, karena tadi ya, secara visual tampilannya. Nah, secara tidak langsung kita uh, dipaksa untuk membuat sesuatu yang mudah kita ingat gitu. Apa uh, apa poin yang mudah kita ingat yang divisualisasikan dalam bentuk gambar. Nah, itu sehingga tingkat kreativitas kita tuh dipaksa untuk lebih bekerja gitu. Kemudian meningkatkan pemahaman. Mind mapping ini mempermudah kita untuk menyajikan dan mengkomunikasikan informasi baik untuk diri kita maupun orang lain. Dan ketika kita sudah terbiasa memahami poin-poin dari suatu topik ini yang sedang dipelajari dan terbiasa melihat konsep ataupun ide utama yang akan dipelajari, membuat kita itu akan lebih mudah dalam memecahkan suatu permasalahan yang kompleks. Jadi benefitnya di belakang itu kalau kita sudah terbiasa untuk membuat poin-poin-poin gini, jadi kita lebih mudah nantinya untuk memecahkan suatu permasalahan yang lebih kompleks gitu. Jadi cara berpikirnya tuh lebih cepat gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah melatih diri dalam memahami informasi penting. Nah, ini dengan kita menggunakan mind map, kita akan terbiasa dalam mengorganisasikan dan mengelompokkan informasi penting dari topik yang kita pelajari tadi. Gitu. Jadi, itu tadi ya, melatih diri, memaksa diri, sehingga kita akan terbiasa nantinya dan lebih cepat dalam uh, memecahkan masalah dan berpikir dan memecahkan masalah. Oke. Lalu ada manfaat teknisnya. Manfaat teknis ini maksudnya pada saat kita proses uh, proses pembuatan mind map-nya gitu ya.
Jadi tema utama akan mudah definisikan secara singkat karena berada pada tempat di tengah gitu. Biasanya topik utamanya itu ada di tengah kalau mind map gitu ya. Nanti saya berikan contoh gambarnya. Em, Topik utama itu di tengah-tengah, kemudian akan memencar, membuat cabang-cabang di kanan kiri, depan atas. Kemudian level keutamaan informasi akan teridentifikasi dengan lebih baik. Informasi yang memiliki kadar kepentingan lebih akan diletakkan berdekatan dengan ide pokok atau ide utama. Jadi eh, pada proses percabangan itu dari topik utama, nah itu dari topik utama ke cabang satu itu biasanya yang paling penting gitu ya. Kemudian dicabangkan lagi, nah itu dipecah lagi, kemudian dicabangkan. Nah, biasanya yang kadar kepentingan yang lebih utama itu berdekatan dengan topik utamanya. Kemudian hubungan masing-masing informasi akan lebih mudah untuk dikenali dan mudah dipahami serta diingat. Oke. Lalu informasi yang baru didapatkan dapat digabungkan tanpa merusak keseluruhan struktur mind mapping yang telah dibuat sehingga proses mengingat ini akan lebih mudah. Gitu ya. Lalu yang terakhir adalah mempercepat dan mempermudah proses mencatat karena hanya menggunakan kata kunci. Jadi kalimatnya itu poin, 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 poin. Jadi singkat, jelas, padat gitu. Jadi itu akan membuat kita lebih cepat mengingat ya daripada membaca tulisan panjang lebar gitu ya. Oke, jenis-jenis mind mapping. Jadi ada beberapa jenis mind mapping. Yang pertama adalah flow map. Ini saya dapat dari Skill Academy by Ruang Guru ya. Nah, flow map ini adalah bentuk dari mind map yang familiar, paling sering kita gunakan. Mind map ini sangat cocok untuk membuat rangkaian proses atau pengelompokan ide beserta turunannya. Ya. Lalu pikiran peta pikiran dengan bentuk flow map biasanya juga digunakan untuk mengidentifikasi sebuah konsep atau masalah. Contohnya seperti di kanan ini, gambar di kanan, topik utamanya adalah komunikasi. Ini ya, topik utamanya adalah komunikasi, kemudian dipecah, di breakdown yaitu komunikasi itu ada apa? Ada verbal, ada non verbal. Nah, ini yang di sini tertulis non verbal gitu ya. Kemudian non verbal itu dipecah lagi apa aja terdirinya gitu. Ada gestur, ada ekspresi wajah, kontak mata, postur dan lain sebagainya. Seperti itu contohnya. Lalu yang kedua circle map. Circle map ini jika suka mengelompokkan atau mendefinisikan sebuah konsep secara detail, maka circle map ini bisa dicoba. Mind map ini dapat membantu untuk mengidentifikasi konsep yang dibutuhkan dari banyaknya ide yang dimiliki pada saat melakukan brainstorming. Contohnya ini circle map tentang gadget. Nah, jadi misalnya ini ya, jadi bisa dilihat berbagai ide-ide mengenai konsep gadget gitu ya. Kita tuh dapat mengelompokkan apa saja yang terkait dengan gadget. Lalu mulai dari jenis-jenisnya hingga dengan aktivitas yang biasanya kita lakukan dengan gadget tersebut. Tuh, contohnya laptop. Ini laptop yang bisa digunakan untuk bekerja dan menonton film. Nah, ini ya, bekerja dan menonton film. Lalu bisa juga untuk mengirim email, pesan email gitu ya. Begitu juga ada yang lain, headphone. Headphone itu speaker wireless, kemudian music player, mendekatkan musik juga, bisa menonton film juga gitu. Jadi bercabangnya posisinya di dekat-dekat ini ya. Oke. Uh, Penggunaan peta pikiran dengan bentuk circle map ini paling populer itu di kalangan pelajar untuk membantu mereka dalam memahami berbagai jenis simbol, gambar, deskripsi dari sebuah konsep. Oke, itu yang circle map. Lalu yang jenis terakhir adalah bubble map. Bubble map ini jenis mind map yang biasanya digunakan untuk memperjelas seluruh konsep atau ide sesingkat mungkin. Bubble map mempunyai bentuk seperti gelembung
ya, gelembung yang terhubung dengan lingkaran besar sebagai ide utama atau topik utama dari sebuah konsep. Dan penggunaan mind map ini bergantung pada kata-kata dari ide yang ingin dipetakan. Hal ini karena setiap kata-kata tersebut dapat membantu mengingat makna dari setiap ide yang ada dalam mind map. Misalnya pada gambar ini sebelah kanan, kita dapat melihat ide dari digital marketing ya. Topik utamanya adalah digital marketing. Nah, kemudian bagian-bagian dari digital marketing seperti SEO, lalu ada SEM, ini dikelompokkan agar memudahkan kamu untuk memahami konsep tersebut. Sehingga nanti akan memberikan hasil yang lebih detail. Gitu ya. Jadi, poin-poinnya ada social media marketing, pay per click, video marketing, dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, implementasi mind map dalam permasalahan desain. Jadi, ini saya memberikan contoh-contoh mind map dalam topik ya, topik permasalahan desain dan bagaimana bentuk mind map. Saya rasa sih teman-teman sudah familiar ya, seperti tadi saya bilang di awal, teman-teman sudah familiar dengan mind map. Jadi harusnya sudah bisa lah ya, saya memahami dengan cepat, bisa membuat gitu ya. Nah ini saya untuk merewind, apakah eh, masih ingat apa tidak gitu ya. Yang pertama, ini konsepnya adalah topiknya bagaimana membuat mind map. Nah, percabangannya bisa dilihat teman-teman, ini ada komputer versus hand drawn, kemudian central image, use color, curve your branches, draw pictures, paper. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah hmm, poin poin utama ya dari membuat mind map. Kemudian dari situ di breakdown lagi menjadi percabangan berikutnya. Seperti ini misalnya komputer versus manual gitu. Nah, ada paper benefit gitu. Jadi disertai dengan gambar. Maksudnya ini easier to follow and allows more freedom gitu. Jadi gampang untuk diikutin gitu ya. Lalu komputer downside. Kalau misalnya error seperti itu, lalu slow down the creative process gitu. Kalau kita pakai digital itu memang gimana ya, tidak salah mind map menggunakan digital, tapi sebenarnya lebih mudah, lebih cepat kita untuk mengingat saat kita itu menuliskannya gitu ya. Kita menuliskannya manual di kertas gitu. Jadi kita membreakdown di kertas coret-coretan gitu, lalu kalau mau dipindah ke yang desain yang lebih bagus misal gitu ya, itu bisa lewat digital. Cuman pada saat kita proses dalam berpikir itu lebih cepat untuk kita mengingat, menghafal itu lewat manual tangan. Oke, bisa dibaca, disimak eh, contoh-contoh apa ya, percabangan-percabangan bagaimana membuat mind map. Ini kasus contoh yang pertama. Lalu yang contoh kedua adalah time management. Gitu. Nah ini bisa dilihat menarik ya. Maksudnya memang ada tulisan, tapi diimbangi dengan gambar gitu dan gambarnya yang relate ya, diwarnain gitu sehingga uh, memudahkan kita untuk cepat mengingat gitu. Dan apa ya, kita lebih senang gitu ya, lebih excited untuk belajar apa belajar untuk bukan menghafal ya, untuk membaca ulang gitu ya. Biasanya kan kalau kita nulis flat gitu aja, maksudnya tanpa warna-warna gitu ya udah digeletakkan gitu ya, maksudnya tidak akan dibaca lagi kecuali ada tugas gitu. Nah tapi pada saat misal kita membuat mind map terus kita warna, kita gambar, itu dibaca ulang atau di rewind lagi itu lebih cepat gitu.
lebih menarik. Kemudian yang contoh terakhir ini tentang kreatif, tips kreatif, gitu ya. Bisa dibaca, ada dream, radiant thinking, life, note taking, mind maps. Tuh, jadi gimana? Dan itu percabangan, nanti percabangan lagi gitu. Itu nggak masalah. Tidak hmm, tidak tidak membatasi berapa kali percabangan gitu. Intinya sedetail mungkin sehingga kita lebih cepat mengingatnya. Nah, oke, itu materi mind mapping dalam perkuliahan kreativitas hari ini. Silakan teman-teman kalau mau merewind video ajar ini lagi, silakan. Nanti kita di kelas akan diskusi mengenai topik ini. Oke, terima kasih semuanya telah memperhatikan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.